Sebagai daerah yang tengah berkembang, Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah penyangga perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Di samping letaknya yang merupakan perbatasan antara dua provinsi, yaitu Sumatera Barat dengan Riau, geliat pertumbuhan ekonomi kabupaten dirasa cukup dinamis dan tinggi. Salah satunya dalam bidang pertanian. Di wilayah Teratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh, merupakan salah satu sentra pertanian sayur bayam. Tingginya nilai ekonomis serta banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan konsumsi sayur bayam. Tak heran bila di wilayah ini banyak dijumpai puluhan petak lahan baik milik pribadi maupun kontrak untuk ditanami bayam dengan luas yang bervariasi. Salah satunya milik keluarga Ibu Ena ini. Tanaman tropis yang berasal dari daratan Amerika tropik ini biasa dikonsumsi sebagai sumber asupan protein dan zat besi. Produksi bayam dari lahan garapan ini biasa dipasarkan dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Payakumbuh, Bukit Tinggi, hingga Provinsi Riau. Bayam petik atau bayam kakap merupakan varietas bayam yang memiliki struktur daun cenderung lebih tebal dan memanjang atau lebih lonjong bila dibandingkan dengan bayam cabut atau yang memiliki nama ilmiah Amaranthus tricolor. Jenis bayam ini biasanya hanya dimanfaatkan daunnya saja untuk diolah menjadi beragam masakan tumis atau olahan keripik bayam. Namun kali ini, aku akan mengolah bayam menjadi salah satu olahan makanan yaitu dendeng bayam di rumah produksi milik Ibu Fatma Dewi. Untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, bayam hasil panen harus diproses melalui beberapa tahapan. Sebelum diolah, awalnya bayam yang masih segar harus dicuci hingga bersih. Di rumah produksi yang beralamat di Desa Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limonagari, Kabupaten 50 Koto ini, sebenarnya biasa memproduksi dendeng dari daun singkong. Namun kali ini, Ibu Fatma sedang mencoba resep baru mengolah dendeng dari bayam sebagai varian serta inovasi produknya. Untuk diolah menjadi dendeng, selanjutnya tekstur bayam harus dihaluskan terlebih dahulu. Daun bayam yang sudah disortir dan dicuci bersih, kemudian dicincang hingga lembut dan teksturnya hancur, supaya mudah ketika dicampur dengan bahan lain nantinya. Sementara aku menyiapkan bahan dasar bayam, Ibu Fat mempersiapkan bumbu sederhana yang terbuat dari bawang putih, cabai merah, dan juga ketumbar yang dihaluskan bersama tambahan garam sebagai penggugah cita rasa dari adonan yang akan dibuat nanti. Setelah bumbu siap, proses selanjutnya yaitu membuat adonan dendeng. Bayam yang sudah dihaluskan tadi kemudian dicampur bersama bumbu dan bahan pelengkap lainnya seperti telur ayam, tepung tapioka, dan minyak goreng. Setelah semua bahan tercampur merata dan menjadi adonan, kemudian dibungkus dan dipadatkan ke dalam plastik dan untuk selanjutnya direbus. Proses perebusan adonan ini cukuplah singkat, hanya berkisar 10 menit atau ketika adonan yang juga menggunakan telur di dalamnya ini menjadi padat. Selain itu, sayur bayam tidak baik bila direbus terlalu lama, karena kandungan gizi serta nutrisinya akan berkurang. Berdasarkan penelitian, sayuran hijau ini selain memiliki kandungan seperti vitamin C, zat besi, zinc, asam folat seperti omega 3 yang merupakan zat penting dalam membantu regenerasi sel, serta membantu mencegah pembentukan kanker bila dikonsumsi oleh tubuh. Bayam juga mengandung zat antioksidan berupa lituen dan zeakartin yang memiliki peranan untuk membantu menjaga kesehatan mata. Dendeng
sebenarnya merupakan olahan makanan berupa irisan daging berbalut bumbu yang diawetkan dengan cara dijemur atau dipanggang di atas api kecil agar tekstur dagingnya kering. Meski berbahan dasar dari sayuran atau seperti daun singkong serta bayam, proses pembuatan olahan dendeng kreasi Bu Fat ini tidak jauh berbeda dengan olahan dendeng yang terbuat dari daging, di mana adonan dendeng yang sudah menjadi padat dan matang ini pun selanjutnya diiris tipis-tipis. Namun bedanya, dendeng buatan rumah produksi dengan nama dagang Putri Simona ini tidak dikeringkan dengan cara dijemur atau dipanggang seperti olahan dendeng daun sirih maupun dendeng eceng gondok yang pernah aku buat. Melainkan, adonan dendeng buatan rumah produksi yang sudah berkreasi sekitar 5 tahun lalu membuat dendeng dari daun singkong ini dikeringkan dengan cara digoreng layaknya proses membuat keripik. Olahan dendeng berbahan dasar daun singkong serta bayam ini merupakan inovasi dari Ibu Fatma Dewi guna meningkatkan nilai ekonomis dari daun singkong serta bayam di wilayahnya. Ini yang dendeng daun bayam tadi, coba dicobain. Oh, ini yang bayam tadi, Bu? Oh, saya cicip ya, Bu ya? Iya. Dalam satu kantong kemasan, biasanya berisikan sekitar 250 gram keripik daun singkong dengan harga jual kisaran Rp10.000. Produk kreasinya ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Kabupaten 50 Koto saja, melainkan juga di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti Jakarta, Bandung, Jambi, Palembang hingga Batam. Meski seringkali dijadikan sekedar cemilan, namun olahan berbahan dasar dari daun singkong serta bayam ini, olahan dendeng bayam ini juga tak kalah nikmat bila dibandingkan dengan dendeng daging, di mana juga dapat dijadikan lauk pendamping nasi dengan diolah bersama sambal lado layaknya dendeng yang terbuat dari daging. Selain itu, penggunaan bahan utama olahan dendeng hasil kreasi Bu Fat ini juga syarat akan kandungan nilai gizi. Berdasarkan penelitian, bayam kaya akan kandungan zat antioksidan yang membantu dalam menjaga kesehatan tubuh.